Oke, halo, selamat sore semuanya. Balik lagi bersama Rangga yang pastinya kita lagi ada di Ngobar Binus Palembang. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk menangani masa sekarang ini ya kan. Iya. Jadi kita bakal ngebahas tentang perkembangan bisnis di fase new normal ini seperti apa sih sekarang gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin yang lagi pada bisnisnya lagi pada anjlok gitu ya, mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya dengan Kak Rizky yang hari ini bakal ngebantu kita untuk berbagi informasi atau berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, wawasan ya seputar dunia bisnis. Yang mana hari ini tema kita adalah perkembangan bisnis pada fase new normal. Oke. Nah, buat teman-teman semua juga yang nanti takut ketinggalan informasi ini atau takut nggak dapat takut nggak dapat pembahasan ini, teman-teman jangan khawatir, nanti bakal kita upload juga di IGTV-nya Binus Palembang. Jadi teman-teman bisa bisa lihat lagi gitu untuk pembahasan kita hari ini gitu. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, mungkin ada yang membutuhkan gitu kan. Untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang seputar dunia bisnis yang mana bisa mungkin membantu teman-teman semua dalam bisnis teman-teman semua. Dan hari ini kita bakal kedatangan seorang bintang tamu, narasumber gitu, Kak Rizky yang bakal berbagi informasi tentang bisnis gitu ya, berbagi tentang usaha dan segala macam. Dan buat teman-teman ini Kak Rizky-nya sudah ada di sini juga, dan teman-teman kita bakal mulai sebentar lagi. Dan teman-teman jangan khawatir, sebentar untuk setelah ini selesai nanti bakal teman-teman bisa lihat di IGTV-nya Binus Palembang gitu. Untuk pembahasan hari ini kita nanti istilahnya ngobrol aja sih ya kan, ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang dunia kewirausahaan gitu ya. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk di-share juga ke teman-temannya mungkin yang bisa mau tahu informasi serupa dengan teman-teman semua. Ini Kak Rizky-nya kenapa belum bisa gabung ya? Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita Halo, enggak? Oke, halo Kak Rizky, selamat sore Kak Rizky. Oke. Woi, lagi di luar ya Kak ya? Iya Lagi bro. di luar ya? Oh Iya. gila, mantap sekali. Oke, jadi teman-teman ini dia Kak Rizky sudah masuk ke live Instagram kita hari ini di Ngobar edisi hari ini. Ini kalau nggak salah kali kedua Kak Rizky join di Ngobarnya Binus Palembang ya kan? Benar. Jadi untuk hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Rizky tentang perkembangan bisnis pada mungkin ya masa sekarang ini gitu ya. Apa sih yang mendampaki, makanya tuh untuk teman-teman di dunia bisnis gitu, untuk dampaknya gimana gitu. Apakah mungkin ada beberapa saja yang mungkin terdampak gitu. Nanti kita bakal bahas semuanya di hari ini. Oke, Kak Rizky boleh dong say hi dulu sama teman-teman yang udah ada di hari ini di Ngobar. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan juga semuanya tetap semangat ya. Insya Allah di sini udah pada udah pada mulai rame lagi ya, karena kebetulan ini kakak juga lagi di luar nih nggak, dan suasananya di sini udah mulai normal lagi sih ya. Cuman memang ada desas-desus kan, katanya ada jenis baru si corona nih di Kerawang yang hadir gitu, itu bikin kadang geger juga ya. Semoga aja itu nggak benar ya, semoga aja itu cuman isu doang, dan ke depan insya Allah kita bisa lebih lebih semangat lagi lah, balik lagi ke normal dulu lah gitu. Iya Kak Rizky.
Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang bisnis ya kak ya. Mungkin Ya, teman-teman semua mungkin yang tertarik pada dunia bisnis boleh silakan ikut join nimbrung di sini, atau yang mau langsung nanya-nanya kita diskusi bareng di sini juga boleh ya kan. Nah, jadi ngomongin tentang bisnis nih kak Rizky. ya gimana gimana? Sekarang ini kita sekarang berada di posisi atau pada fase yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini kita kedatangan seorang tamu, sebuah kedatangan tamu istimewa ya kan. Sebuah tamu kedatangan tamu istimewa, yang mana tamu ini bisa banyak sekali pengaruhnya, akibatnya terhadap semua sektor ya kan, salah satunya mungkin sektor bisnis teman-teman semua. Kalau untuk di Kariski ya, Kariski untuk usaha atau bisnisnya sendiri, kira-kira dengan adanya COVID-19 ini, apakah ada dampak tersendiri untuk bisnis Kariski sendiri gitu? Boleh Kariski dijelasin? Oke. Itu by the way headsetnya keren juga nggak ya? Iya, bagus kan? Ini di mana? sebut merek, Miniso. Oh Miniso, oke boleh. Gue lantak nyari headset yang sama kayak Rangga lah, biar kompak. Oke, jadi sebenarnya kalau saya sudah bosan sebenarnya kalau bahas kita soal masalah pandemi, bosan. Kenapa? Karena saya tuh juga sebenarnya orang-orang yang pengen melawan si pandemi. Makanya di bajunya nih kalau mau lihat nih, Desainlah PS Corona tulisannya. Aduh, sorry. Ya nih, Desainlah PS Corona. Jadi tim di kantor pun itu kita bikinin bajunya gitu. Jadi Desainlah PS Corona. Ya karena memang kita nggak mau si Corona ini ngatur-ngatur kita gitu kan. Iya. Kita maunya kita perangin si Corona ini. Peranginnya kayak mana gitu kan? Musuhnya gimana? Musuhnya ya bukan kita keluar gitu kan sembarangan, nggak pakai masker. Dan itu saya aku pakai masker untuk di sini. Mungkin karena kita live kan, bisa saya harus pakai masker. Dan kita tetap ikuti protokol. Namun kita nggak menyerah kayak gitu. Kita nggak mau gara-gara si Corona ini kita harus down, kita harus lemah, kita harus pesimis. Oh itu bukan karakter Gaga banget ya. Kita nggak tahu. Dan itu kita coba untuk tanamkan ke tim-tim kita. Yang alhamdulillahnya juga sekarang kita di seluruh Indonesia, dan kita juga baru buka cabang di Lampung. Total kita kan sekitar ada 20 orangan tim di perusahaan saya. Nah, kami semua alhamdulillah itu pertama-tama yang kami tanamkan itu mindset. Jadi mindsetnya pertama, si Corona ini datang, kita bukannya takut, kita bukannya pesimis gitu. Bahkan kita harus optimis. Optimisnya kenapa? Karena ketika Corona ini datang, tentu banyak orang-orang yang mungkin mental bisnisnya itu down, mungkin mental pejuangnya down. Nah di situ sebenarnya celah kita untuk masuk. Jadi memang saya dengar kabar juga beberapa teman-teman yang punya bisnis sejenis itu jatuh dan tumbang ya gara-gara Corona. Nah artinya menurut saya sih dia nggak bisa berevolusi ya, nggak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Dan alhamdulillahnya kita sendiri itu mengalami down, jujur tetap juga mengalami down itu di bulan Mei. Jadi itu 80% omset menurun di bulan Mei itu. Tapi alhamdulillah karena kita punya dana cadangan untuk gaji semua karyawan dan tim, itu bisa tergantikan. Dan qadarullohnya di bulan Mei itu sebenarnya kita itu ada sebagian karyawan yang memilih untuk dirumahkan. Ada sebagian yang memilih mau menerima gajinya setengah gitu kan. Kalau misalnya nggak ada gaji gitu kan. Dan ternyata qadarullah pada saat di akhir bulan Mei itu kita dapat proyek besar, Rangga. Kita dapat proyek besar yang sebenarnya proyek besar itu bahkan 2 kali lipat dibandingkan omset kita sebelumnya. Jadi benar-benar itu tuh kayak ajaib gitu. Tiba-tiba datang gitu. Dan alhamdulillahnya yang tadi harusnya gajinya setengah jadi nggak jadi. Dan yang tadi milih dirumahkan ya mau nggak mau bukan salah kita gitu kan. Kerja lagi. Iya makanya. Jadi akhirnya kita tarik lagi dirumahkan tuh kan. Nah artinya ya itu ya mungkin itu rezeki dari Allah ya kali ya, mungkin bantuan dari yang di atas. Cuman tetap aja menurut saya sih kita harus istiqomah terus. Nah di bulan berikutnya lagi yang saya terkejutnya lagi itu kita tetap dapat banyak sumber rezeki. Dan pada akhirnya di bulan ketiga kita bahkan buka cabang nggak di Bandar Lampung. Boleh dicek deh IG-nya Desainlah Lampung. Itu bahkan kita buka cabang. Dan memang yang saya mirisnya ketika saya ke Lampung waktu itu survei tempat dan lain-lain di bulan kedua itu banyak yang tutup dan lain-lain gitu kan. Kita juga pas saya ngomong sama beberapa
kolega, ini kok lu orang corona lu malah buka cabang gitu kan. Ya memang gimana, memang itu udah jalannya gitu, dan itu udah target visi misi kita. Nah artinya yang kedua adalah teman-teman kita harus bisa punya visi misi yang jelas. Makanya saya itu tipikal orang yang kalau saya punya visi, saya pengen punya tujuan apa, saya harus kejar terus. Saya nggak peduli mau ada corona, mau ada apapun itu, kayak bencana apapun, pokoknya selama saya masih hidup dan saya bisa menggerakkan perusahaan saya gitu kan, saya akan gerakin terus sampai visi dan misi saya itu terjalani. Makanya saya nggak peduli nggak peduli omongan orang, nggak peduli dengan ocehan orang dan lain-lain, saya nggak peduli. Karena Rangga akan ini dulu udah biasa dibully ya, jadi udah terbiasa gitu. Bahkan karena bulian itulah apa yang mungkin bisa jadi seperti sekarang. Nah, jadi makanya ketika corona itu ya memang kita sempat merasakan di bulan Mei, cuman sudah itu malah jadi tergantikan lah 2 bulan setudahnya, itu malah lebih baik, jauh lebih baik. Bahkan kita sampai buka cabang tuh artinya alhamdulillah, bahkan karena ada corona kita banyak dapat inovasi baru. Nah yang ketiga inovasi ya. Nah jadi yang ketiga ketika ada corona ini, saya mikir pasti semua mikir dong, kalau seandainya jatuh gitu kan. Saya belum kepikiran bakal ada proyek besar nih, belum kepikiran. Mikirnya gimana caranya nyari inovasi baru, pivot gitu kan. Apa nih yang mendatangkan uang. Jadi saya berpikir waktu itu buka 2 bisnis baru. Jadi waktu itu saya buka 2 anak perusahaan baru. Di perusahaan saya satu lagi namanya Marco Digita Partner. Itu satu namanya sewainpalembang.com. Itu jasa sewa elektronik, laptop dan lain-lain. Nah jadi waktu itu saya tuh mikirnya ini kan corona ya, dan orang pada virtual gitu kan. Dan saya punya di perusahaan saya itu punya banyak aset monitor, habis itu aset lain-lain lah banyak. Bahkan kipas angin gitu kan, CPU komputer, laptop banyak banget. Saya mikir daripada ini nganggur gitu kan, dan peluangnya ada ya, orang-orang pada virtual dan laptopnya mungkin ada yang nggak punya laptop. Gimana kalau saya buka jasa sewa? Nah akhirnya saya buka jasa sewa. Teman-teman boleh cek aja deh Sewain Palembang, gimana trafficnya. Dan itu lumayan membantu banget Rangga. Dan alhamdulillah itu ngebantu. Jadi itu sangat mengasih. Di bulan pertama pun sudah profit gitu. Bahkan sudah langsung BEP karena nggak ada modal gitu. Modalnya kan barang aset kantor sendiri. Di bulan kedua malah banyak mitra yang mau bergabung. Jadi yang pada rebahan di rumah gitu kan, nonton Korea gitu kan, habis duitnya untuk beli kuota, dia pakai HP. Jadi laptopnya itu banyak nggak kepake. Jadi dinawarin, Kak gimana kalau aku jadi mitra aja deh katanya. Aku pengen sambilan nah ini ada temen kakak juga namanya Irsan nih, keren ini bisnis kaos juga nih. Nah jadi banyak anak yang rebahan bilang, Kak bisa nggak jadi mitra gitu kan, jadi sewain laptop saya gitu kan. Jadi ternyata banyak yang pengen gabung tuh jadi mitra gitu kan. Akhirnya ya udah kita terima, kita kontrak gitu kan, kita sebar, dan itu sangat melejit banget enggak. Bahkan kita lagi nunggu satu proyek dari satu instansi untuk sewa laptop 40 laptop 1 bulan sewanya. Dan itu bisa total 80 juta. Nah itu kita lagi nunggu keputusan. Nah artinya itu peluang yang muncul gara-gara corona. Jadi corona ini saya nggak menghadapi negatif aja gitu. Ada yang positif. Yang kedua, kita juga buka perusahaan namanya potetpro.id. Nah boleh dicek aja IG-nya. Apa itu? Jadi itu jasa foto produk. Jadi di lantai 3 kantor kakak itu saya buat studio teman-teman. Saya mikir gini, kan para yang punya usaha kuliner yang offline itu kan pasti sebagiannya ada yang tutup ya, dan mereka pasti pengennya jual online. Nah di jual online itu kuncinya bukan sekedar kita daftar IG doang, kita daftar Google doang, kita buat website yang bukan, tapi ada satu yang penting, itu namanya konten. Nah konten itu nggak semua pebisnis bisa. Nggak semua pebisnis bisa bikin konten yang bagus, bikin gambar yang bagus, bikin foto yang bagus dan menjual. Nggak semua orang bisa. Dan saya punya Avenger lah di kantor yang punya basic itu. Kenapa nggak saya ajak kolaborasi tim saya sendiri gitu kan, untuk buat satu bisnis baru namanya Potetpro itu, foto produk. Dan itu juga ternyata lumayan laris karena memang orang tuh udah beralih ke online mau nggak mau terpaksa dan butuh konten. Akhirnya dia butuh kita untuk bikin konten yang bagus, dan itu lumayan enggak. Dan itu juga membantu. Jadi saya tuh bahkan yang saya ya Masya Allah, dan saya bersyukurnya ya qadarullah, bahkan gara-gara corona ini itu omset saya itu bisa 2 kali lipat dibandingkan sebelum corona. Itu yang saya tuh sangat-sangat sebenarnya, makanya saya tuh soal corona sudahlah corona gitu. Jadi kami merasa berhasil sih memerangi si corona ini. Karena memang gara-gara si corona inilah
otak saya tuh jadi tambah encer gitu kan. Yang tadinya encer yang nggak seberapa jadi bener-bener encer itu untuk jadi peluang baru. Dan alhamdulillahnya Iya. kita sampai batas bulan kemarin pun tetap buka lapangan pekerjaan. Nah itu yang sangat harus. Memang kita agak terkejut sih Rangga, itu sekali buka ribuan yang daftar, gila, bener-bener luar biasa lah. Yang kita juga bingung ya gimana cara bantunya. Makanya yang terakhir kita buat apa ya, buat satu gerakan namanya Indonesia Berdaya. Jadi yang nggak kita terima kerja di tempat kita itu tetap kita apa namanya, kita buatkan satu wadah untuk sama-sama saling sharing. Jadi kita buat gerakan namanya Indonesia Berdaya. Kita gabungin di dalam WhatsApp group. Jadi di situ dimana kalau ada informasi-informasi soal bisnis atau peluang kita share di situ. Nah, jadi itu sih yang kita lakukan. Jadi alhamdulillahnya corona ini sih nggak terlalu ngaruh sih ke kita, nggak. Iya. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua nih, kalau untuk masa pandemi sekarang ini itu sebenarnya kembali lagi ke individunya teman-teman masing-masing, gimana cara atau pandangan teman-teman untuk menghadapinya gitu. Bisa jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin yang menganggap corona ini ya memang sebagai pandemi atau wabah gitu ya. Tetapi bagi seperti orang-orang yang seperti Kak Rizky gitu, bagi pembisnis ini merupakan suatu peluang gitu. Bisa teman-teman perhatikan sendiri atau teman-teman lihat sendiri ya kan, di bulan-bulan sebelumnya gitu, pas lagi rame-ramenya ini bisnis masker ini lagi pada laris gitu. Benar. Ya, entah itu mulai dari masker kesehatan maupun sekarang tuh udah ada masker yang jadi fashion itu. Benar. Terus juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga itu face shield yang tadinya cuma polosan face shield doang, ada suatu ya mungkin suatu brand gitu ya atau suatu tempat usaha yang membuat face shield ini bisa menjadi suatu barang yang bisa teman-teman pakai sehari-hari, yang mana ini dihiasi atau kayak menyesuaikan outfit teman-teman semua gitu, jadi dimodernisasi gitu kan. Sekarang juga masker itu ada yang sampai usahanya itu yang konektor masker itu salah satu kayak suatu peluang gitu kan, jadi mereka memberikan inovasi gitu kan. Maskernya kalau misalnya pakai teman-teman yang pakai hijab kan susah tuh gitu pakainya, jadi dipakai konektor gitu. Terus strap masker, nah itu semua ide bisnis baru yang datang gara-gara adanya pandemi ini. Jadi sebenarnya pintar-pintar teman-teman untuk mensiasatinya gitu. Oke, Kak Rizky, aku punya pertanyaan lagi deh. Gimana sih mungkin menumbuhkan atau membuat teman-teman semua ini bisa selalu dalam kayak semangat untuk fighting di dunia bisnis walaupun sedang ada ya wabah seperti sekarang ini? Bisa kira-kira memberikan mungkin masukan ke teman-teman semua gimana sih caranya untuk menumbuhkan jiwa semangat atau untuk selalu fighting di era sekarang gitu untuk dunia bisnis? Oke. Sebelumnya nih ada meme boh nih gabung nih. Nih Kak, nih Rangga sekalian bantu ini promosi sih. Kakak nih seneng juga nih makan di meme boh nih, enak loh mie-nya. Ini Aceh. Oke, di mana tuh? Punya Kariduan di daerah apa tuh yang ada South Station di KI sana. Oh, di KI. Apa nama daerahnya? Sebelah South Station itu. Apa nama daerahnya tuh? Nggak tahu juga nama daerah, pokoknya daerah Hamang Iwak gitu. Emang Iwa lah. Nah, sebelah Story Kopi. Itu kakak sering makan di situ tuh, enak tuh. Mie boh. Nah, jadi semangat ya. Jadi gini, tadi mungkin kakak sedikit singgung ya soal semangat. Jadi gini, kalau saya bicara soal saya pribadi ya, jadi saya tuh pengen memberikan informasi apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya praktekkan gitu. Karena saya nggak mau ambil dari teori ini, tapi nggak ada buktinya gitu ya. Jadi kalau saya tuh punya prinsip teman-teman, kalau kita berbisnis itu, kita yang penting pertama harus punya visi dan misi teman-teman. Sama kayak kita menjalin hubungan lah ya, itu harus visi misi. Kalau nggak ada visi misi ya untuk apa gitu kan. Jadi kalau bisnis itu kita harus punya visi misi. Jadi saya punya visi dan punya cita-cita perusahaan yang 2025 saya harus bisa besar se-Asia Tenggara. Di 2023 saya harus bisa besar se-nasional, dan 2020 saya harus bisa paling tidak dikenal lah di regional. Nah,
Itu visi misi yang saya rancang teman-teman. Jadi itu visi misi perusahaan saya tuh. Nah, dan ketika saya punya visi misi, tentu kita harus punya namanya misi ya, target-target, milestone-nya, habis itu timeline-timeline apa yang mau kita kerjain. Mulai dari saya ikut-ikut beberapa lomba untuk ningkatin personal branding gitu ya, menang sini, menang sini, menang sini, pasti kita banyak. Yang kedua bisa dapat banyak relasi. Itu timeline-nya. Ada juga timeline saya tuh pengen punya sekian karyawan di bidang ini. Timeline ketiga saya pengen number one on digital di tahun ini, gitu kan. Nah, itu misi-misi yang saya buat. Dan dengan ada misi-misi itu kita jelas kita tuh mau kemana gitu. Dibandingkan kita buka, misalnya kita buka siomay gitu, kita nggak tahu misinya tuh mau ngapain siomay ini, apa cukup satu gerobak. Nah, tapi ketika kita punya misi, ya, saya satu tahun, saya harus punya target buka cabang 10 titik siomay ini. Dan di tahun kedua, saya harus bisa go nasional. Saya buka franchise di sini, franchise di sini, franchise di sini. Nah, jadi ketika punya tantangan apapun, kita akan kembali nih, kita akan review, kita akan berpikir visi saya tuh ada, saya mau buka cabang 10, masa gara-gara corona visi saya bisa hilang. Dibandingkan dengan kita nggak punya misi, nggak punya visi, itu cuman yang penting taunya jualan dapat duit gitu ya. Nah itu pasti ketika corona kita pasti udahlah berhenti dulu deh, cari yang lain deh, pasti gitu kan, cari yang lain deh atau kerja deh gitu kan. Kita pasti mikir gitu. Saya 1% pun saya nggak kepikiran teman-teman mau kerja gitu kan. Nggak ada kepikiran corona ini, malah saya mikir untuk nyari bisnis baru. Nah itu karena kita punya visi. Itu satu yang harus teman-teman bangun biar teman-teman bisa semangat lagi, karena orang bisa semangat itu karena ada tujuan teman-teman. Kalau nggak ada tujuan ya jadi nggak semangat gitu kan. Sama kayak Rangga nih, buat IGTV ada tujuan biar semangat. Kalau dia nggak buat IGTV kena marah bosnya pasti kan, jadi harus buat IGTV. Nah, jadi harus punya tujuan. Nah yang kedua teman-teman, kita harus jaga kesehatan, itu yang paling penting. Jadi teman-teman, saya apa ya, saya jujur saya soal vaksin itu masih pro kontra ya, tapi saya tetap meyakini bahwa yang harus kita lakukan adalah menjaga imun itu, menjaga imun dan menjaga kesehatan, karena kesehatan penting. Dan sebagai seorang pebisnis atau pengusaha, jika kita sehat, saya yakin tim-tim kita yang di bawah pun akan sehat. Jika kita lemes, kita misalnya galau, tim-tim kita juga di bawah akan galau. Ya, jadi itu prinsip yang harus kita tekankan teman-teman. Jadi jangan gara-gara corona kita pesimis ya, tim kita akan pesimis. Makanya teman-teman harus pikirkan kita punya karyawan-karyawan, kita punya orang-orang yang harus kita naungi teman-teman. Kalau seandainya kita itu menyerah, teman-teman pikirin nggak di bawah tuh gimana gitu kan? Mereka akan panik dong. Lah ini bos gue aja udah pesimis, gimana nih nasib kami nih, gimana. Mereka akan bingung gitu kan. Tapi kalau kita semangat, kita pesimis, saya gembur-gemburin tuh ke teman-teman, ke tim-tim saya semua, udahlah corona, kita nggak usah takut, kita bikin baju di sana PS Corona, jangan takut, kita lawan corona. Jadi kakak tuh mencoba untuk menyemangatkan tim. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini seorang pengusaha dan kita punya banyak karyawan yang harus kita naungi. Kalau kita pesimis, bawahnya pasti pesimis gitu, optimis. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, untuk bisa semangat, teman-teman harus pikirkan juga strategi ya. Jadi tenang aja, cuan tuh masih banyak teman-teman, peluang tuh masih banyak. Bahkan teman saya ada yang berbisnis jasa antar sayur. Jadi cari peluang yang ketiga. Jadi gimana teman-teman saya itu ngelihat peluangnya, ibu-ibu nih gara-gara corona takut ke pasar, karena kan rame tuh, ketemu orang macam. Dia mikir peluang, dia tuh buka bimbel bahasa Inggris awalnya, sepi gara-gara corona kan, jadi dia mikir peluang baru, ketemulah peluang bikin jasa antar sayur, dan itu lumayan nggak, di bulan pertama dia buka aja udah 30 juta omsetnya per bulan. Bayangin itu jasa loh, jasa itu profitnya bisa sampai 60%-an. Nah artinya tinggi teman-teman. Nah makanya kalau teman-teman mencoba untuk nggak pesimis lah, itu paling utama, dan teman mulai berpikir untuk cari peluang, pasti dapat. Itu baru jasa antar sayur ya, belum yang lain ya, tadi kayak kata Rangga, jual masker gitu kan, jual face shield dan lain-lain, jual alkes gitu kan, itu banyak banget peluang. Nah jadi intinya sih 3 hal ini yang harus teman-teman punya kalau teman-teman pengen semangat untuk terus menjalani bisnis teman-teman gitu. Oke. Baik, jadi sebenarnya satu lagi saran saya sih, nontonin IGTV-nya Rangga nih, sama follow IG Rangga lah, biar semangat ceria gitu kan, ngeliat Rangga nyanyi.
Beda konsep, beda konsep, beda konsep. Bener kan saya? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau malam-malam nongkrong, lagi promo kan. Wah, bro. Ingat Binus ini, Binus Oh iya. kafe. Oh iya, iya binus. Oke, jadi teman-teman semua, jadi sebenarnya cara untuk menyemangati diri kalian agar tetap fighting di dalam dunia bisnis itu sebenarnya dari diri kalian sendiri lagi. Balik lagi, bukannya dari diri kalian sendiri, ya kan? Yang pasti pintar-pintar cari uang, itu tadi cari peluang gitu kan. Terus juga buat teman-teman kalau misalnya lagi pada mungkin mentok gitu pikirannya di bisnis di teman-teman semua, boleh deh teman-teman lihat dulu bisnis mungkin teman-teman lain gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat bisnis yang lain gitu, gimana sih mereka bisa fight gitu. Teman-teman bisa lihat cara mereka tapi tidak mencontoh, menjiplak, menduplikasi benar-benar gitu. Oke, teman-teman bisa mungkin masukin sendiri ciri khas teman-teman semua gitu. Jangan sampai kelihatan teman-teman itu melakukan penjiplakan gitu. Nanti teman-teman di apa ya, kayak ada dapat sesuatu lah gitu kalau misalnya teman-teman ketahuan jiplak bisnis orang lain gitu. Sehingga teman-teman silakan melakukan modifikasi pada ide tersebut gitu, biar jadi ciri khas teman-teman sendiri. Nah, Kak Rizky, ini yang pertanyaan yang mungkin selalu aku pengen tanyain selalu buat teman-teman semua yang mungkin dari dunia bisnis ini ya. Kira-kira untuk kedepannya bisnis yang seperti apa sih yang bakal bisa berkembang dengan baik atau dengan bagus gitu? Bisnis yang seperti apa? Maksudnya tuh kayak jenis apa yang kayak ya harus seperti apa sih biar bisa berkembang dengan baik gitu? Oke, jadi intinya sih sebenarnya sama ya. Mau pasca corona mau sebelum corona, bisnis yang berkembang itu ya bisnis yang selalu dibutuhin. Ya kalau bisnis lu nggak dibutuhin ya mati lah itu kan. Intinya bisnis berkembang itu ya pasti bisnis yang selalu dibutuhin. Dibutuhin itu seperti apa? Nah, cara kita bisa menemukan bisnis yang dibutuhkan sama orang itu sebenarnya selama ada dua hal nih. Ada dua hal. Hal pertama adalah selama ada orang yang malas. Ya. Hal pertama, hal yang kedua, selama ada orang yang tidak tahu. Itu bisa jadi bisnis. Saya contohin gini analoginya. Selama ada orang yang malas ya, malas ke pasar, bisnis antar sayur pasti akan muncul terus. Selama ada orang yang malas untuk macet-macetan, Gojek akan terus ada. Selama ada orang yang malas untuk ngantar barang, jasa-jasa kurir pasti banyak, pasti akan munculan terus. Ya, jadi intinya tuh, selama ada orang malas dan tidak tahu. Nah, yang kedua tidak tahu. Selama ada orang yang, contoh kayak bisnis saya nih, di Marco Digital Partner itu kan ada divisi service laptop juga ya. Nah, jadi selama ada orang yang tidak tahu cara perbaikin laptop, jadi service laptop itu akan ada. Ya, kecuali orang semua udah bisa service laptop sendiri, itu pasti nggak laku lagi ya. Nah, dan selama ada orang yang tidak tahu cara bikin kaos misalnya, dan bisnis di sana pasti akan tetap ada, gitu kan. Nah, jadi ada dua hal ini yang harus teman-teman pikirin. Nah, selama ada orang yang pemalas dan selama orang yang tidak tahu. Nah, selanjutnya adalah dari perilaku. Jadi teman-teman bisa lihat dari perilaku orang-orang. Orang-orang sekarang ini zamannya lagi zaman apa nih? Kita kan lihat sekarang orang lagi zamannya senang nongkrong gitu ya, senang berkumpul, senang ngegosip gitu kan, ngegibah gitu ya, enggak ya? Benar enggak? Iya. Nah, jadi kan artinya mereka perlu tempat-tempat untuk mereka berkumpul. Nggak mungkin kan di rumah gitu kan. Jarang kan, Rangga masih nggak ngumpul di rumah, ngumpul satu rumah gitu kan, tapi ngobrol kan jarang ya pasti ya. Pasti kan udah sering di kafe, gitu. Sudah sering di luar di kafe. Iya pasti mainnya tuh ke kafe gitu kan. Contohnya kayak saya di Dunkin sekarang. Ya kan selama saya butuh ketenangan gitu kan, butuh tempat saya kerja yang optimal, saya akan selalu ke sini. Dan di pikiran saya itu kalau saya butuh tempat yang tenang, tempat untuk ngajain kerjaan yang numpuk, saya pasti ke Dunkin. Itu gitu aja. Jadi ketika udah terbenak dalam pikiran saya itu pasti bakal terulang terus. Jadi itu dari segi perilaku. Nah, yang ketiga, teman-teman harus pahami bahwa bisnis itu punya 3 tahap, teman-teman. Nah, ini untuk berkembang ya, apalagi untuk teman-teman yang punya bisnis kuliner. Jadi saya ngutip juga ilmu ini dari CEO-nya Sorcelli Group. Nah, jadi kalau
untuk kuliner khususnya ya, atau bisnis yang lain pun sama lah. Yang pertama, kita tuh kan bisnis pasti ngikut tren ya, kayak kopi semua gitu ya, tren gitu kan, kopi semua. Ini nggak apa-apa lah saya sebut, jangan yang sebut brand nggak boleh ya. Jadi misalnya kopi A lah. Contohnya Rangga manggung di mana sih? Kopi apa ya Rangga tuh? Kopi Bosku. Nah, Bosku misalnya. Jadi selama ada tren nih, kopi Bosku nih gitu kan, gue datang ke sana. Dan yang kedua adalah experience. Nah, ketika gue datang ke sana sama teman-teman, apa experience yang gue rasakan? Ketika di sana tuh gue makanannya nggak enak misalnya, suasananya nggak enak, parkirnya susah, nggak ada lihat musiknya, gue pasti nggak akan balik lagi. Bener nggak kira-kira? Iya. Dan pasti stopnya di situ. Ketika orang datang sekali udah selesai. Oh, itu bentar lagi tutup. Tapi ketika gue datang ke Bosku gitu kan, ketemu ada light musiknya, nyanyinya keren banget gitu kan, namanya Rangga ya, suaranya bagus, merdu, gila. Pokoknya bikin betah di situ lah. Terus lagi, ya makanannya enak gitu kan, kopi gitu kan, tempat duduknya enak gitu kan, parkirnya juga nggak susah. Kira-kira itu bakal menjadi apa ya? Menjadi data di otak. Oh ini rekomen nih. Bahkan kadang bikin story gitu kan. Nah, itu tahap kedua masuk dia, namanya tahap habit. Jadi akan kebiasaan bahwa gue akan kebiasaan kayaknya kalau apa kesini deh gitu kan, ke si Bosku ini deh, kan ada live musiknya biasanya gitu kan. Nah, ketika tahap habit udah kebiasaan nih, situ kan enak. Nah, ketika mau dia menjadi terus hidup ya, kayak Starbucks contohnya nggak mati-mati kan, itu dia masuk ke tahap terakhir namanya budaya. Udah menjadi budaya orang lah. Kalau misalnya mau mejeng di tempat yang bergengsi gitu kan, duduk kerja gitu kan, pasti ke Starbucks. Nah, itu udah jadi budaya gitu kan. Jadi Starbucks itu udah jadi budaya orang-orang yang pengen terlihat keren sambil kerja itu di Starbucks. Udah, nggak ada yang bisa ngalahin gitu kan, susah ngalahinnya. Nah, ketika udah jadi budaya itulah yang menurut saya bisnisnya tuh udah pakem banget, susah matinya. Tapi kalau bisnis yang cuma ngikutin tren doang nggak, baru buka ya contoh lah Soyen, Kepamilo gitu kan, siapa sih sekarang masih hidup ya, mungkin dari 1.000 satu lah kali masih hidup ya, karena dia memang bisnis yang berada pada fase tren doang, trennya habis hilang gitu kan, dia nggak menjadi habit. Nah, makanya untuk menjadi habit ya teman-teman harus perhatikan itu, apalagi teman-teman yang buka bisnis ya. Kalau saya pribadi sih di perusahaan saya mengutamakan sekali pelayanan. Saya nggak takut rugi teman-teman kalau memang perusahaan saya yang salah gitu kan, misalnya mengecewakan pelanggan, saya ganti gitu. Saya mau gimana, bahkan pas datang pun kita layanin gitu kan, kita kasih minum, kita jual itu. Ya kalau orang bicara soal bikin kaos custom satuan, konveksi banyak bejibun, tapi yang bisnis kaos custom satuan konveksi yang ramah gitu kan, yang tim-timnya tuh kece-kece misalnya, tim-tim di kantornya itu milenial semua, enak dipandang gitu kan, mungkin cuma didesain lah gitu. Nah itu yang mau kita jual gitu. Yang tempat duduknya enak gitu kan, habis itu yang cepet, yang fleksibel gitu kan. Nah itu yang mau kita jual. Nah jadi makanya teman-teman harus cari yang namanya unique selling proposition, keunikan teman-teman dibandingkan yang lain itu apa gitu. Nah ketika ke Bosku sama ke No Limit bedanya apa? Kalau ke Bosku ketemunya sama Rangga misalnya. Kalau ke No Limit ketemunya sama Asep. Nah, kalian senangnya sama siapa nih suaranya? Dengan Asep pakai apa Rangga gitu kan. Kalau saya senang Rangga gitu. Karena Rangga tuh nyanyinya gila. Gila. Itu namanya keunikan gitu. Nah, jadi makanya teman-teman harus cari keunikan teman-teman masing-masing. Apalagi kedai kopi udah menjamur banget ya, menjamur banget. Jadi harus benar-benar pintar-pintar cari keunikan itu. Nah itu triknya sih. Oke. Jadi sebenarnya jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen bisnisnya bisa berkembang nggak cuma sekarang tapi sampai dengan tahun-tahun berikutnya, yang pasti bisnis teman-teman ini harus bisnis yang dibutuhkan gitu. Betul. Kayak mungkin kalau misalnya buat teman-teman mungkin yang ini bisa juga berasal dari hobi sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman hobinya hobi makan, ya mungkin teman-teman bisa bikin bisnis ini yang bergerak di bidang kuliner gitu. Siapa sih yang nggak butuh makan di dunia ini gitu. Jadi
Jadi itu kan sangat dibutuhkan tuh, tinggal teman-temannya aja untuk memberikan sedikit sentuhan inovasi biar jadi ciri khas dari usaha teman-teman semua gitu. Oke Kak Rizky, terakhir deh, saran buat teman-teman semua mungkin yang lagi down atau mungkin juga yang lagi ingin membuat bisnisnya berkembang untuk segera bangkit, itu boleh Kak Rizky sarannya atau kata-kata semangat dah. Ya, jadi saran saya sih bikin kaos di Dizzainlah, tulisannya Dizzainlah PS Corona lah. Jadi enggak. Jadi sarannya sih intinya teman-teman jangan apa ya? Jangan takut, jangan down ya. Jangan pesimis ya. Karena pesimis itu adalah keberhasilan, kesuksesan, godaan dari setan. Nah, jadi masa teman-teman kalah sama setan gitu kan. Jadi pesimis itu kalau menurut saya itu bisikan setan yang berhasil. Nah makanya kita itu harus bisa kuat melawan bisikan setan ini. Jadi kita harus betul-betul optimis karena di luar sana banyak orang-orang yang berjuang. Dan ketika kita pesimis teman-teman, ada orang yang optimis bisa menang. Ya, teman-teman apakah rela untuk bisa kalah dengan yang lain gitu kan? Jadi harus bisa terus berkompetisi. Nah intinya kalau pesan-pesan dari saya ya, mungkin kalimat terakhir dari saya, intinya kalau kita tidak siap berkompetisi, orang lain yang akan menang. Itu aja. Dimanapun kita lomba, kita balapan, kalau kita nggak siap, kita pasti akan kalah. Nah artinya kita harus bersiap, kita harus terus melangkah maju terus, kita harus terus berkompetisi, biar kita bisa menang. Tentu kita semua pengennya menang kan. Nah makanya apapun rintangannya, itu kita harus terus fight terus, kita harus bisa terus cari peluang terus, kita harus terus cari celah untuk bisa mempertahankan bisnis kita. Karena saya nggak bilang semua ada yang bisnisnya jelek, ini nggak bilang, saya nggak bilang kayak gitu. Semua bisnis itu bagus, tergantung dari cara kita mengolahnya. Karena bisnis itu bukan soal produk, tapi bisnis itu soal kitanya, bagaimana kitanya. Nah, karena kita yang menjalankan, kita yang mengkonsepnya itu. Nah jadi kalau misalnya bisnisnya turun, jangan perbaiki bisnisnya, tapi perbaiki ownernya gitu. Oke, iya benar. Oke, jadi kita sudah dapat banyak banget ilmu, banyak dapat pengetahuan tambahan, wawasan baru dari Kak Rizky seputar dunia bisnis ya, apalagi sekarang bisnis banyak banget yang terdampak oleh pandemi ya kan. Tinggal dari masing-masing dari individunya saja yang untuk gimana sih caranya membangkitkan atau mengembalikan semangat untuk berbisnis lagi. Jadi yang pasti yang pertama teman-teman jangan pantang menyerah, jangan mudah down, jangan mudah pesimis seperti kata Kak Rizky tadi. Jadi tetap selalu usaha aja, berusaha untuk menjadikan atau membangkitkan bisnis-bisnis teman-teman semua gitu ya. Nggak usah yang langsung tiba-tiba langsung besar gitu. Jadi kita bertahap aja dari bawah dulu untuk naik gitu kan. Benar kalau kata-kata Rizky tadi, itu rezeki itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Kalau tadi kita usahanya udah cukup-cukup tapi masih belum maksimal hasilnya, nanti bertahap gitu ya. Mungkin dari dikit dulu gitu, nanti lama-lama bakal jadi semakin tinggi. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi usahanya lagi giat banget, semangat, tetap selalu semangat. Yang pasti kita berdoa bersama untuk selalu bisa membangkitkan kembali perekonomian teman-teman semua walaupun di masa pandemi ini gitu. Baik, terima kasih Kak Rizky udah gabung sama kita hari ini ya kan, kita udah bahas bisnis bareng ya. Jadi Kak Rizky ini udah 2 kali lo bantu kita untuk di dunia kewirausahaan bisnis gitu ya kan. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman next mungkin punya mau acara gathering atau apapun itu gitu, misalnya butuh baju gitu, apalagi mug, pin atau segala macam yang berhubungan dengan konveksi ataupun cetakan, teman-teman bisa langsung lihat aja bisnisnya Kak Rizky, yaitu di Dizzainlah. Teman-teman bisa follow Instagramnya di mana Kak Rizky? Di Dizzainlah sama Marco. Oke. Ya. @Dizzainlah sama @Marco Marco.id. Ada Marco Solution, Marco Digital Partner. Oke. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kalau punya masalah komputernya atau masalah laptop, teman-teman bisa langsung ke Marco IT Solution. Oke. Jadi
Makasih Kak Rizky sudah bantu kita hari ini. Siap. Sampai jumpa lagi, mungkin next time kita bisa balik bahas-bahas bisnis lagi. Kita bakal lihat perkembangan bisnis dulu yang sekarang gitu. Nanti Siap. kalau misalnya ada topik atau isu yang bisa kita bahas, kita bakal bahas lagi bareng Kak Rizky di sini. Siap. Nah, buat Salam teman-teman buat juga, teman-teman binus juga ya. iya, terima kasih juga Kak Rizky, nanti aku akan sampaikan salamnya ya. Buat teman-teman juga nih, kalau misalnya teman-teman pengen dapat ilmu atau dapat wawasan baru tentang bisnis ya. Jadi di Binus Palembang kita buka untuk periode perkuliahan ini di Juni 2021 ini kita buka periode perkuliahan baru, dan sekarang kita sudah buka pendaftarannya ya sampai dengan nanti di tanggal 9 untuk gelombang pertama dan akan tes di tanggal 13. Nah, kita punya program studi bisnis manajemen. Nah, jadi teman-teman juga bisa belajar bisnis bareng kita Binus Palembang ya. Untuk ini kita punya dua program atau dua jalur ya. Teman-teman bisa ambil online reguler atau ambil yang rekognisi pembelajaran lampau. Yang mana nanti kalau misalnya teman-teman yang udah kerja, teman-teman bisa ambil yang RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Waktu atau durasi kuliah teman-teman itu bisa hanya 2,5 tahun aja. Nanti untuk syarat dan ketentuan berlaku. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join Facebook Live pada hari ini. Kita sudah dari jam 3 tadi bahas tentang bisnis, dan terima kasih buat teman-teman yang udah join, dan Kak Rizky juga terima kasih. Sampai jumpa lagi di ngobrol berikutnya. Makasih ya Kak Rizky. Dadah. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang bisnis bareng Kak Rizky. Buat teman-teman semua yang udah join, terima kasih. Mungkin kita, buat teman-teman mungkin yang punya saran untuk next kita bakal bahas apa, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Binus Palembang, atau teman-teman bisa komen di IGTV-nya tentang postingan hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join semua. Sampai jumpa lagi di ngobrol bareng Binus Palembang berikutnya. Bye-bye.